Salah satu kontroversi yang paling mencuri perhatian pada GP Sao Paulo Senin dini hari kemarin adalah soal team order dan Red Bull yang berantakan di akhir race. Max Verstappen menolak instruksi untuk membantu Sergio Perez selaku rekan timnya di Red Bull. Verstappen diminta oleh tim untuk bertukar posisi dan mengembalikan posisi ke-6-nya kepada Perez yang ada di belakangnya. Namun yang terjadi adalah pembalap Belanda ini menolak mematuhi perintah tim dan akhirnya menimbulkan kontroversi serta perdebatan di antara fans-fans F1. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya untuk kondisi internal Red Bull di masa depan? Sebelumnya, seperti apa kronologi terjadinya tim order Red Bull di balapan kemarin? Semua berawal dari selepas restart safety car karena mobil Lando Norris yang mogok. Sergio Perez tidak sempat masuk pit karena menjaga track position dari Carlos Sainz di belakangnya yang ganti ke ban soft saat safety car keluar. Selepas restart, Checo kesulitan untuk menjaga kecepatannya di sirkuit dan secara perlahan posisinya mulai turun karena disalip pembalap di belakangnya. Lap ke-66, Perez sudah turun ke posisi ke-6. Dia kemudian diberi instruksi oleh Red Bull untuk memberi jalan kepada Max Verstappen yang akan berusaha mengejar Fernando Alonso dan Leclerc di depan. Tapi dengan catatan, jika Max gagal menyalip Alonso, maka Perez dijanjikan untuk bisa bertukar posisi dengan rekan setimnya tersebut. Hal ini mengingat posisi Checo yang sedang dalam duel perebutan posisi kedua klasmen dengan Leclerc dan dia sangat butuh tambahan poin. Red Bull ingin menyelesaikan musim 2022 dengan sempurna setelah berhasil mengunci gelar juara dunia pembalap dan konstruktor. Jadi cukup wajar kalau mereka memprioritaskan Perez supaya bisa selesaikan musim dengan urutan finish 1 dan 2 di klasmen. Sampai lap terakhir, Verstappen ternyata tidak bisa menyalip Alonso. Namun ketika diminta oleh tim untuk memberikan kembali posisi ke-6-nya kepada Perez, Verstappen hanya terdiam. Race engineer-nya sampai meminta Max sebanyak 3 kali untuk membiarkan Perez lewat. Tapi itu tidak digubris sampai sang pembalap menyentuh garis finish. Setelah balapan usai, Max mengatakan di radio kalau dia sudah menegaskan jika ia tidak mau disuruh untuk memberikan atau bertukar posisi dengan Perez. "Saya punya alasannya dan saya tetap berpegang pada itu," ucap Max di radionya. Sementara Perez yang cuma bisa finish di posisi ke-7, kecewa dengan sikap rekan setimnya tersebut dan berkata kalau itu menunjukkan tentang siapa dia sebenarnya. Ada beberapa hal yang sangat menarik dan menjadikan tim order ini sebuah kontroversi. Jika Verstappen menolak tim order yang diperintahkan saat awal atau pertengahan musim, maka itu hal yang normal dan tidak jadi masalah. Tapi kasusnya kemarin adalah Verstappen menolak tim order ketika dia sudah memegang status sebagai juara dunia dan timnya pun sudah mengunci juara konstruktor. Ini berbeda dari kasus-kasus seperti Multi21 antara Sebastian Vettel dan Mark Webber dulu, di mana Vettel punya alasan yang jelas untuk menolak tim order, dan itu pun ia lakukan di awal musim yang berguna untuk posisinya di klasmen dalam perebutan gelar. Namun di kasus Verstappen, alasan dia menolak tim order bukan untuk menang ataupun posisinya di klasmen, tapi karena sesuatu yang berhubungan dengan prinsip balapnya yang mana kita tahu kalau Verstappen cukup keras kepala soal ini. Sebenarnya kami tidak terlalu kaget dengan sikap Verstappen karena memang sejak awal ia selalu menegaskan, baik secara tersirat ataupun belak-belakan, kalau tidak mau memberikan bantuan cuma-cuma kepada rekan setimnya. Kontroversi tim order Red Bull kemarin semakin menarik jika melihat apa alasan Max Verstappen menolak perintah timnya. Seusai balapan dalam sebuah wawancara, dia mengatakan kepada media kalau ia tidak mau membantu Perez karena punya alasan tersendiri soal itu. Poin menariknya adalah, itu berhubungan dengan konsekuensi dari suatu kejadian di masa lalu. Salah satu spekulasi dan dugaan soal momen apa yang membuat Verstappen tidak mau membantu Perez adalah kembali ke GP Monaco akhir bulan Mei silam. Saat itu tentu kita ingat kalau saat kualifikasi, pembalap Meksiko ini alami insiden di penghujung sesi Q3 dan membuat red flag berkibar serta mengakhiri sesi lebih awal. Perez tetap start di tempat ketiga, sedangkan Verstappen tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan start di posisi 4. Verstappen saat itu sangat kecewa dan marah karena insiden tersebut. Ia mengaku kesal karena pembalap bisa dengan mudah membuat insiden saat kualifikasi untuk mencegah lawan mencetak waktu. Tapi sesuatu yang kemungkinan membuat Verstappen geram sampai tidak mau membantu rekan setimnya itu, diyakini adalah Perez dinilai sengaja dalam membuat insiden di Q3 Monaco. Bahkan beberapa sumber menyebut kalau Perez sudah mengaku di depan Helmut Marko dan Christian Horner kalau dia memang sengaja membuat mobilnya melintir di tikungan Poursuire. Apalagi setelah Monaco, kita tahu juga kalau ayah Max, yaitu Jos Verstappen, sempat mengkritik Red Bull karena strateginya mengutamakan Perez ketimbang putranya. Sulit dan kurang masuk akal sebenarnya jika kita harus mengaitkan kontroversi tim order kemarin dengan apa yang terjadi di Monaco dulu. Kalaupun Perez sengaja, seharusnya ia bisa memilih cara yang tidak akan merusak mobilnya.
Jika dibandingkan dengan skandal Raskas-Gate Schumacher dulu, sepertinya kurang yakin kalau Perez melintir dengan sengaja apalagi melihat kerusakan di mobilnya. Namun yang jelas, apapun alasannya, apa yang dilakukan Max Verstappen di Interlagos kemarin adalah sesuatu yang tidak perlu dan hanya akan merugikan dirinya serta tim. Dengan menolak tim order, Max sudah mempertaruhkan kondisi internal tim yang sudah dibangun dengan harmonis sejak tahun lalu dan sudah berkolaborasi untuk menghasilkan gelar. Selama ini, Red Bull sudah berusaha untuk menjaga duet Verstappen dan Perez dengan solid, apalagi dengan kondisi di mana peran besar yang dipegang oleh Checo dalam kesuksesan mereka musim lalu. Meski itu hak Verstappen juga untuk menolak tim order atau perintah tim, tapi apa yang ia lakukan kemarin bukanlah sesuatu yang pintar. Apa yang dipertaruhkan Verstappen kemarin? Tidak ada. Dia tidak akan kehilangan apapun dengan memberikan posisinya kembali ke Perez. Juara dunia sudah ada di tangan dan bahkan Verstappen mendapat respect yang lebih kalau ia memilih untuk membantu Checo. Seperti juara-juara di masa lalu, Ayrton Senna saja masih mau memberikan jalan bagi Gerhard Berger selaku rekan setimnya untuk menang ketika ia sudah mengunci gelar di Jepang tahun 1991. Atau dibandingkan dengan Lewis Hamilton yang mengembalikan posisinya kepada Bottas pada GP Hongaria 2017. Namun yang terjadi adalah Verstappen menolak perintah tersebut dan kontroversi tim order ini hanya akan merusak kesempurnaan Red Bull di musim 2022 serta merusak reputasi Max Verstappen sendiri. Baru di video kemarin kami bilang kalau salah satu faktor pembeda Vettel dan Verstappen adalah ia tidak terlibat konflik internal dengan rekan setimnya. Lalu kemudian terjadilah tim order GP Brazil kemarin. Satu hal yang jadi kekhawatiran adalah kontrak Sergio Perez masih bertahan sampai 2024 dan kontroversi kemarin bisa membuat hubungan mereka berdua sedikit renggang. Apa yang dilakukan Max seakan-akan mengkhianati semua hal yang sudah Perez lakukan selama ini dan peran krusialnya dalam kesuksesan tim. Verstappen memang bisa menolak perintah tim untuk membantu rekan setimnya. Tapi di masa depan, dia pasti akan butuh bantuan dari Checo jika ia kembali menjadi penantang gelar. Untungnya semua ribut-ribut tim order ini sudah diselesaikan secara musyawarah oleh internal tim bersama Christian Horner dan Helmut Marko. Verstappen mengaku sudah membahasnya setelah balapan dan semua masalah yang ia alami dengan Perez sudah clear dan mereka sudah berdamai. Ia bahkan berkomitmen untuk membantu rekan setimnya itu di balapan pamungkas Abu Dhabi pekan ini dan menjadi kesempatan besar bagi Verstappen untuk memperbaiki keretakan hubungan internal yang ia timbulkan di Brazil. Poin Perez dan Leclerc sekarang sama kuat. Dan siapa yang finish di depan, Diaz Marina, maka ia akan mengunci posisi kedua klasmen musim ini. Bagaimana pendapat kalian soal membangkangnya Verstappen di Interlagos kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.